Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya malam ini. Gimana kabarnya Pak Herman? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walaupun musim panas, tetapi jangan hati kita terasa panas ya. Iya, kita harus semangat ya Pak ya. Iya. Ini yang pengen saya tanyakan nih Pak. Kira-kira apa sih permasalahan yang Bapak hadapi sekarang ini? Oh ya, ini Ibu, saya ini kesulitan. Saya mau melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran matematika mengenai pecahan. Nah, itu kendala saya. Saya ingin konsul berkeluh kesah kepada Ibu bagaimana cara kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi dalam pelajaran matematika untuk materi pecahan. Oke, kira-kira menurut Bapak apa sih yang murid Bapak inginkan dari pembelajaran yang Bapak ingin sajikan tersebut? Dari anak-anak ini saya inginkan anak saya ini bisa menjelaskan mengenai pecahan. Kira-kira menurut Bapak situasi di kelas Bapak kemarin yang sudah Bapak terapkan pembelajaran diferensiasi sudah masuk nggak ke dalam pembelajaran diferensiasi? Oh ya, yang pernah saya lakukan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi itu waktu saya di kelas 4 itu saya mengajarkan materi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Di situ saya mencoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, menurut Bapak setelah melakukan pembelajaran diferensiasi itu yang pernah Bapak lakukan, kira-kira situasi apa yang Bapak inginkan dari pembelajaran tersebut? Yang saya lakukan berdasarkan pemahaman saya tentang pembelajaran berdiferensiasi itu, saya itu mengelompokkan siswa-siswa saya, Ibu. Jadi di sana itu ada yang pintar, saya kelompokkan dengan yang pintar. Kemudian yang kurang mampu, saya kelompokkan yang kurang mampu. Kemudian ada yang siswa saya yang suka menggambar, saya kelompokkan dengan menggambar. Dan ada siswa saya suka agresif, aktif di kelas, berkeliling-keliling, berjalan di kelas. Saya pisahkan itu. Pada saat itu saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, pada saat Bapak mengelompokkan sesuai dengan yang Bapak paparkan tadi, kira-kira hal apa yang Bapak ingin wujudkan? Yang saya wujudkan adalah anak-anak saya ini bisa mengenal pecahan. Bisa mengenal pecahan. Kira-kira hal apa yang bisa membantu Bapak mewujudkan hal tersebut? Pertama saya di dalam itu perlu ada perencanaan. Perencanaannya adalah melakukan perencanaan, Ibu. Jadi perencanaannya adalah saya melakukan dulu membuat modul. Kemudian di dalam modul itu saya melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran apa yang akan saya lakukan. Di sana itu saya menyetelkan video, kemudian saya menyetelkan video, kemudian mendengarkan lagu-lagu, kemudian saya sempat membuatkan permainan. Itu yang pernah saya lakukan di pembelajaran sebelumnya.
Ya. Oke, ya berdasarkan pemaparan Bapak, itu kan sudah Bapak persiapkan kan? Ya. Nah, terus kira-kira selain itu ada nggak media-media yang harus Bapak siapkan? Kira-kira seperti apa medianya? Nah, di dalam pembelajaran matematika ini yang saya mau akan lakukan ini Ibu, karena ini kan masalah pecahan. Jadi saya Ya, maunya kalau anak yang visual ini saya mau buatkan itu memperlihatkan gambar-gambar tentang pecahan. Nah, terus hmm, kalau anak ini yang auditorium yang gaya belajarnya mendengar, maka saya pernah mendengar menyetelkan penjelasan dari video tentang konsep pecahan. Nah, itu yang mau saya lakukan di perencanaan saya, Ibu. oke. Nah, apa menurut Bapak, apa yang memastikan hal itu akan berjalan dengan lancar sesuai yang Bapak inginkan? Misalnya kan pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang Hmm. memastikan hal tersebut berjalan dengan lancar? Memastikannya dengan lancar adalah tentu di dalam proses pembelajaran itu nanti eh, eh, saya perlu membagi kelompok berdiskusi. Di sini diskusi kelompok kecil, kemudian eh, dalam kelompok kecil ini nanti melaksanakan tugasnya juga ada dengan masing-masing. Nah, itu yang dalam prosesnya nanti ada proses diskusi dan ada permainan. Oke. Nah, selanjutnya Pak, kira-kira apa sih kriteria-kriteria penilaian yang akan Anda masukkan dalam proses pembelajaran tersebut? Eh, Proses pembelajaran berdiferensiasi ini yang tentu saya akan nilai adalah prosesnya adalah pertama proses anak-anak itu prosesnya ada diskusi. Proses diskusinya anak ini bisa bekerja sama dengan teman-temannya menyelesaikan tugas kelompoknya. Nanti kemudian ada penilaian hasilnya yaitu produk hasil yang akan di tugas yang diberikan kepada saya, kepada guru. Oke. Kan tadi Bapak sudah menguraikan penilaiannya. Kira-kira tadi pada saat Bapak eh, mempersiapkan medianya dengan penilaian yang Bapak inginkan? Eh, penilaian proses yang saya akan utamakan karena kan ini anak itu bisa mengenal bilangan pecahan. Mm-mm. Misalnya sekarang kinestetik, Pak ya. Kira-kira Ya. kalau kinestetik penilaiannya seperti apa? Nah, kalau anak ini yang dalam hal kinestetik eh, penilaiannya adalah eh, di sini di rencana saya itu kalau dia anak itu kinestetik, saya akan membuat dia dalam hal permainan, permainan Mm, antar kelompok. Jadi dia anak itu akan berkunjung kepada kelompok lain. Nah, di sana dia akan berdiskusi atau bertanya tentang mengenai konsep pecahan. Nah, oke. Ya, berdasarkan uraian-uraian Bapak itu sudah mengarah ke pembelajaran diferensiasi. Nah, tinggal aksi nyatanya saja yang Bapak lakukan. Nah, sekarang menurut Bapak, kira-kira apa yang Bapak bisa simpulkan dari kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak lakukan? hmm, rencana kesimpulan yang akan saya lakukan ini adalah pertama tentunya perlu ada persiapan.
Persiapan di sini adalah perlu kita melakukan dulu namanya tes diagnostik. Nah, setelah kita Ya. melakukan tes diagnostik, kita menganalisis, memilah-milah siswa kita mana yang dalam kesiapan belajarnya itu mana yang sudah mampu dan masih yang belum mampu mengenai konsep pecahan. Kemudian di sana juga kita pilah-pilah siswa kita mana yang gaya belajarnya yang kinestetik, auditorio dan visual. Nah, setelah kita kelompok-kelompokkan, makanya kita analisis materinya, kemudian tujuan, baru kita tuangkan ke dalam modul ajar atau RPP kita. Nah, barulah kita merencanakan juga penilaian di sana di modul ajar itu, baru kita melakukan pelaksanaannya, dan perlu kiranya ada teman sejawat yang melihat bagaimana proses pembelajaran berdepresi saya dalam pelajaran matematika nanti. Oke, iya Pak. Satu hal yang harus kita ingatkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu kan harus sesuai dengan tujuan, berfokus pada tujuan pembelajaran. Itu saja Ya. Pak ya. Mungkin Bapak kira-kira ini kan sudah masuk semua ke dalam pembelajaran berdiferensiasi. Saya rasa Bapak sudah paham, Bapak sudah bisa melaksanakan aksi nyata. Saya tunggu kabar baiknya dari Bapak ke depannya. Mungkin setelah melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan rencana Bapak, mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Dan ingat nanti mungkin kita bisa melakukan sharing-sharing lagi seperti ini. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin bertanya sama Bapak, kira-kira apa yang Bapak rasakan setelah mengikuti coaching pada hari ini? Yang saya rasakan setelah mengikuti coaching ini, saya lebih tahu lagi tentang pembelajaran, lebih semakin bertambah ilmu saya tentang pengetahuan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi langkah-langkah di dalam kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi, pertama adalah persiapan. Yang kedua adalah perlu tes diagnostik dulu, kemudian kita tuangkan dalam RPP kita atau modul ajarnya, kemudian perlu kita kiranya ada teman sejawat yang melihat kriteria-kriteria atau item-item dari namanya pembelajaran berdiferensiasi. Itu yang saya dapatkan coaching malam ini. Mudah-mudahan nanti minggu depannya ini dalam jadwal pelajaran saya itu di pelajaran matematika hari Senin ada ini yang saya akan saya lakukan. Mudah-mudahan saya bisa melakukannya dan saya nanti share ke Ibu aksi nyata saya ke Ibu tentang proses pembelajaran depresi yang saya lakukan. Oke, baik Pak Herman. Terima kasih ya sudah berbagi bersama saya. Mudah-mudahan Pak Herman pada saat proses pembelajaran berjalan dengan lancar ya. Mungkin demikian yang bisa kita sharing atau pelaksanaan coaching hari ini. Sampai jumpa insya Allah minggu depan ya setelah proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.